Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika masih tentang bilangan bulat. Tapi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Tujuan pembelajaran pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian bilangan bulat ini adalah memahami sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Kemudian menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan sifat-sifat penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. Penjumlahan dan pengurangan yang kita perhatikan adalah kuncinya ini ya. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Dan yang terakhir, jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Ini ada contoh soal. Mari kita coba kerjakan bersama-sama ya. Yang nomor 1 adalah negatif 67 ditambah 20. Kita lihat kuncinya di atas ya. Tanda positif atau negatif mengikuti angka terbesar. Karena ini angka terbesarnya adalah negatif, maka hasilnya pasti nanti negatif. Setelah kita tulis di sini negatif, kemudian kita kurangkan. Yang terbesar dikurangi yang terkecil. 67 dikurangi 20. Hasilnya adalah 47. Jadi, negatif 67 ditambah 20 hasilnya adalah negatif 47. Kemudian yang kedua, 75 ditambah negatif 30. Angka yang terbesar adalah positif. Jika positif, kita tidak perlu menuliskan di sini ya. Hanya untuk negatif saja yang kita tuliskan. Kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Jadi 75 dikurangi 30 hasilnya adalah 45. Kemudian yang ketiga, negatif 54 ditambah negatif 30. Ini sama-sama negatif ya. Jadi kunci ini yang pertama mengikuti angka terbesar. Angka terbesarnya karena negatif, berarti kita tulis negatif. Kemudian kurangkan bilangan terbesar dan terkecil. Berarti ini 54 ditambah negatif 30, ini sama-sama negatif. Berarti kita pakai kunci yang ini. Jika tandanya sama, maka dijumlahkan. Jadi, negatif 54 ditambah negatif 30, hasilnya adalah negatif 84. Kemudian, soal yang keempat, 27 ditambah negatif 11. Angka yang terbesar adalah positif. Kemudian yang kedua kita kurangkan bilangan terbesar dengan terkecil. 27 dikurangi 11 hasilnya adalah 16. Nah, yang terakhir 26 dikurangi negatif 44. Nah, yang perlu kita ketahui jika ada tanda kurang bertemu dengan tanda negatif, maka ini berubah jadi positif. Jadi 26 ditambah 44. Hasilnya adalah 70 ya anak-anak. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengerjakan lagi. Ini ada contoh soal. Skor pada kompetensi adalah 4 untuk setiap jawaban yang benar, 0 untuk soal jawaban yang tidak dijawab, dan dikurangi 1 untuk setiap jawaban yang salah. Dari 50 soal yang diberikan,
Budi tidak menjawab 6 soal dan salah 5 soal. Skor yang diperoleh Budi adalah, jadi pertama-tama kita lihat dulu ya yang diketahui dari soal itu apa saja. Jadi yang diketahui adalah jumlah soal ada 50 soal. Kemudian jumlah soal yang benar adalah dari 50 ini dikurangi dengan 6 soal yang tidak dijawab dan 5 soal yang salah. Jadi 50 dikurangi 6 ditambah 5, jadi 50 dikurangi 11 hasilnya adalah 39. Jumlah soal yang salah ada 5 dan jumlah soal yang tidak dijawab ada 6. Kemudian skor yang diperoleh Budi adalah jumlah skor yang benar ditambah jumlah skor yang salah ditambah jumlah skor yang tidak dijawab. Jadi, jumlah skor yang benar adalah 39. 39 dikali 4, ditambah 5, dikali negatif 1, karena dikurangi 1 ya. Kemudian ditambah 6, dikali 0. 39 dikali 4 hasilnya adalah 156, ditambah 5 kali negatif 1, negatif 5, ditambah 6 kali 0 adalah 0. Jadi, hasilnya adalah 151. Sekarang kita lanjut ke perkalian bilangan bulat. Yang perlu kita pahami ini ya, perkalian bilangan bulat. Perkalian dua bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Jadi, jika positif dikali positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian, jika negatif dikali negatif, hasilnya adalah positif juga. Kemudian yang kedua, perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda adalah bilangan negatif. Jadi, jika negatif dikalikan dengan positif, hasilnya negatif. Atau kebalikannya, negatif dikalikan dengan positif dikalikan dengan negatif, hasilnya adalah negatif. Ayo, sekarang kita belajar untuk mengerjakan soal lagi. Ada 5 soal. Yang pertama adalah 12 dikali 2. Berapa hasil 12 dikali 2? Hasilnya adalah 24. Ini positif dikali positif, hasilnya pasti positif ya. Kemudian yang kedua, 25 dikali negatif 3. Positif dikali negatif, hasilnya maka negatif. Negatif 25 kali 3, 75. Negatif 75 hasilnya. Kemudian yang ketiga, negatif 5 dikali negatif 30. Negatif dikali negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi 5 dikali 30 hasilnya adalah 150. Kemudian yang keempat, 27 dikali negatif 2. Positif dikali negatif, hasilnya adalah negatif. Kemudian 27 dikali 2 adalah 54. Jadi hasilnya adalah negatif 54. Kemudian yang nomor 5, negatif 13 dikali 3. Negatif kali positif, hasilnya negatif. 13 dikali 3 hasilnya adalah 39. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Kemudian kita akan belajar tentang pembagian bilangan bulat. Yang akan kita pelajari dan harus kita pahami adalah tentang pembagian dua bilangan bulat bertanda sama adalah bilangan positif. Jadi, positif dibagi positif, maka hasilnya adalah positif. Kemudian negatif dibagi negatif adalah hasilnya positif. Kemudian pembagian dua bilangan bulat berbeda tanda adalah bilangan negatif. Jadi, jika negatif dibagi positif, maka hasilnya adalah negatif. Dan positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya kita akan mempelajari contoh soal. Yang nomor 1 adalah 12 dibagi 2, ini sama-sama positif, hasilnya adalah 6. Kemudian yang kedua, 25 dibagi negatif 5,
positif dibagi negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kemudian yang ketiga, negatif 30 dibagi negatif 6, negatif dibagi negatif, maka hasilnya adalah positif. Jadi 30 dibagi 6 adalah 5. Kemudian yang keempat, 27 dibagi negatif 3. Positif dibagi negatif, hasilnya adalah negatif. 27 dibagi 3, hasilnya adalah 9. Kemudian yang nomor 5, negatif 15 dibagi 3, hasilnya negatif 5. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Oke, selanjutnya kita akan belajar contoh soal yang lain ya. Nah, ini ada contoh soal, ini contoh soal cerita ya. Endang adalah anak yang rajin menabung. Tiap akhir bulan, dia selalu menabung Rp500.000. Jika Endang menabung selama 7 bulan secara berturut-turut, tentukan banyak tabungan Endang dalam 7 bulan tersebut. Tidak termasuk potongan dan bunga bank ya, ini tidak usah diperhitungkan. Kemudian penyelesaiannya, permasalahan tersebut dapat disajikan dalam bentuk perkalian. Endang menabung selama 7 bulan, setiap menabung adalah Rp500.000. Jadi, Rp500.000 ditambahkan selama 7 bulan ya. Ini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hasilnya adalah 3.500.000. Jadi, banyak tabungan Endang dalam 7 bulan adalah Rp3.500.000. Untuk soal berikutnya adalah tentang pembagian. Nih, ada Ibu Putri yang ingin membagi-bagikan kue kepada tetangganya. Kue yang dimiliki Ibu Putri adalah 12 kue. Sedangkan tetangga yang akan diberi kue tersebut ada 6 tetangga. Jika Bu Putri ingin membagi rata semua kue tersebut, maka masing-masing tetangga mendapatkan berapa kue? Penyelesaiannya adalah 12 kue dibagi 6 dapat diartikan pengurangan 6 terhadap 12 secara berulang sehingga tidak bersisa. Dapat ditulis 12 dikurangi 6 dikurangi 6, hasilnya adalah 0. 6 mengurangi 12 berulang 2 kali. Dengan kata lain, hasil dari 12 dibagi 6 sama dengan 2, ditulis 12 dibagi 6 sama dengan 2. Jadi, masing-masing tetangga Bu Mia mendapatkan 2 kue. Pada pembagian di atas, 12 adalah bilangan yang dibagi, 6 adalah pembagi, sedangkan 2 adalah hasil bagi. Demikian materi yang kita pelajari hari ini tentang operasi bilangan bulat. Sekian dari Ibu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.